Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channelku Arya Poles Kaca Mobil. Ya, sekarang kita akan membuat vlog video poles kaca baret samping ya. Ya, itu dilihat kaca samping Innova ya. Kijang Innova, sampingnya baret-baret bekas power window guys. Lihat guys. Itu baret-baret bekas power window guys ya. Oke guys. Oke. Itu baretnya lumayan dalam itu guys. Kita shot dulu. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai tahap pertama guys. Tahap pertama adalah pengamplasan guys ya. Kita amplas dulu guys. Kita kikis dulu untuk menghilangkan baretnya. Kita memerlukan amplas guys, soalnya biasanya kalau untuk kaca samping itu baretnya pasti dalam, makanya kita harus memakai amplas guys. Oke guys, kita amplas guys, kita amplas baretnya biar baretnya hilang guys ya. Untuk pengamplasan memang membutuhkan waktu guys ya, mungkin kisaran setengah jam sampai 1 jam guys ya, tergantung kedalaman baretnya guys. Oke guys, kita amplas lagi guys, kita lap dulu. Oke, panas, kita ngerok dulu guys. Oke guys, kita sambil menunggu agar kacanya tidak panas, kita sambil ngerokok guys, sambil udut guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys, kita amplas lagi. Untuk pengamplasan guys ya, kita ini guys, kalau udah panas usahakan kita berhenti dulu guys, soalnya kalau kaca mobil terlalu panas itu rawan pecah guys. Makanya kalau yang sisi ini kita poles sudah panas, kita mungkin harus pindah ke baret yang lainnya, atau enggak kita berhenti sejak dulu guys, sambil ini biar kacanya agak dingin baru kita mulai amplas lagi guys. Nih maaf nih guys, videonya agak jauh guys, soalnya nggak ada ini kameramennya, jadi pakai tripod, agak jauh tripodnya, susah. Guys, mungkin untuk lain kali videonya ini guys ya, akan saya untuk bikin video vlog polesnya lagi, akan saya ini biar jelas, mungkin saya akan menyewa kameramen guys. Makanya guys, ini akun YouTube saya di like, di komen, di subscribe, dan di share guys, biar channelku ini bisa berkembang guys, biar channel Arya Poles Kaca itu berkembang, jadi biar dimonetisasi YouTube, jadi punya penghasilan, bisa sewa kameramen, jadi ntar bagus, jadi tutorial poles kacanya itu ntar jelas gitu. Oke guys, kita lanjutkan guys ya. Kita amplas dulu guys, kita amplas ya, kita ratain guys ya. Untuk pengamplasan juga kita ini guys, nggak asal ngamplas guys, itu ada tekniknya guys. Untuk tahap awal kita amplas itu pakai amplas yang kasar guys, amplas nomor 200 guys ya. Oke guys, kita amplas pakai amplas nomor 200, kita ratain, kita lap dulu. Sambil ngelap itu kita rasakan kacanya itu suhunya masih panas nggak. Kalau masih panas kita ngerok dulu guys, sambil nunggu kacanya agak dingin, kita diemin dulu. Oke, nah sekarang kita pegang dulu, kayaknya udah agak dingin, kita amplas lagi guys. Pokoknya untuk pemolesan kaca bagian pengamplasan kita itu harus ekstra hati-hati guys ya. Pokoknya kalau ngamplas itu diusahakan jangan sampai suhu kaca itu terlalu panas, karena kalau terlalu panas itu rawan pecah guys. Oke guys, oh ya satu lagi guys, kalau untuk pengamplasan, kalau kaca sudah panas jangan dikasih air guys, atau lagi dilap pakai kanebo yang agak basah guys, itu bahaya guys, bahaya bisa pecah guys. Oke guys,
Soalnya kalau panas langsung ketemu air dingin itu pasti resiko pecah lebih tinggi guys. Makanya tidak disarankan untuk ngelap pakai kanebo. Lap-lap pakai lap atau lap-lap kering lah. Atau microfiber atau kain apalah atau kain majun. Nah, kalau jangan ikutin ini guys, saya nih guys, kalau saya pakai kanebo karena saya tahu nih suhu suhu panasnya kaca masih aman untuk dilap kanebo. Kalau untuk yang baru-baru belajar, takutnya kan dia belum pengalaman, belum tahu nih suhu kaca ini aman atau enggak. Kalau dilap kanebo nanti pecah, tuh malah bahaya itu guys, malah resikonya besar guys. Ya kalau coba pakai mobil sendiri, kalau molesnya mobil orang, waduh ganti guys, ganti kaca mobil guys, bahaya guys. Atau kalau enggak ya mendingan serahkan pada ahlinya guys. Mending kalau kaca mobilnya ada yang baret-baret, panggil saya aja guys, area poles kaca guys. Oke guys, ntar nomor ada di deskripsi guys ya. Oke, untuk wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya bisa langsung calling saja guys. Kalau untuk kaca samping baret bekas power window itu biaya kisaran 200 guys, per kaca guys ya, per panel. Kalau untuk kaca depan baret bekas wiper itu kisaran 350 guys. Untuk mobil Eropa depan baret wiper kena 400 guys ya. Kalau untuk jamur keliling itu kena 350 guys. Oke. Wah, jangan bilang kok mahal mas, harganya jamur aja 350, kalau di salon biasa kok murah mas. Jangan salah guys, itu karena kita beda obat dan kita beda pengerjaan guys. Kalau untuk saya kan maksudnya spesialis poles kaca guys, jadi aman guys. Kalau untuk dipoles di salon emang harganya lebih murah, cuman biasanya kalau salon itu memakainya pakai obat jamur guys, pakai HF, hidrofluorid, itu malah rusak kaca guys. Makanya kadang ada orang yang bilang jangan dipoles kaca, nanti kacanya malah burem. Kalau malah silo, itu karena dia molesnya pakai obat jamur itu guys. Makanya setelah dipoles pakai obat jamur, kacanya emang jamurnya hilang guys, kacanya bening, jamurnya hilang. Cuman efeknya baret bekas wipernya itu malah kelihatan, malah putih guys. Makanya habis dipoles, biasanya kalau habis dipoles di salon itu kacanya malah tambah rusak. Itu karena dia pakai obat jamur guys, gitu guys. Soalnya rata-rata customerku itu guys ya itu guys karena kena obat jamur itu guys. Tapi kalau untuk salon yang udah berpengalaman biasanya dia tahu kalau untuk kaca depan dia nggak mau pakai obat guys, malah biasanya disisain. Dia bilang sama ownernya kalau kaca depan nggak berani pakai obat gitu. Itu kalau salon yang ngerti guys, tapi kalau yang nggak ngerti ya langsung aja dioles guys. Ya kalau cuman munculnya baret bekas wiper guys, kalau obat jamur kadang kacanya itu bisa bergelombang guys. Nah itu yang lebih parah guys. Soalnya kalau kacanya udah bergelombang itu kacanya udah rusak guys, udah ngerut. Itu kalau untuk dibenerin masih bisa, cuman tidak bisa 90% guys, tetap masih ada sisa. Soalnya kalau kita amplas terus itu kacanya yang kalah guys. Nanti kacanya terlalu tipis. Nah kalau terlalu tipis nanti rawan pecah guys. Makanya kalau untuk gelombang paling bisanya untuk fokus pandangan ke depan. Kalau kita dari samping tetap masih kelihatan agak gelombang. Kalau untuk mobil Eropa juga nggak disarankan pakai obat itu guys, obat jamur, soalnya rawan jadi ngeflek putih itu guys. Makanya untuk perawatan kaca mobil itu emang harus ekstra hati-hati guys. Soalnya kadang kan banyak obat yang dijual bebas tuh di online shop, di apa, pokoknya dijual bebas lah sekarang obat-obat ini untuk perawatan mobil. Lah itu jangan salah guys, walaupun harganya mahal, umpama nih harga nih buat poles
obat poles kaca nih buat ngilangin jamur, harganya mungkin satu botolnya 200.000 atau 500.000. Tetap saja guys, kalau yang namanya obat jamur, penghilang jamur, atau bahasanya clear glass atau clean glass, glass clean, itu ngerusak guys. Kalau ada kata-kata clean itu berarti pembersih kaca, itu malah ngerusak guys. Membersih kaca jamur itu malah ngerusak, secara kimia ngerusak kaca guys. Makanya kalau untuk perawatan kaca mobil ya jangan coba-coba guys, soalnya nanti rugi sendiri guys. Mending itu guys, mending diserahkan ke ahlinya guys. Oke guys. Oke guys, jangan lupa guys, ini channelku ini di like, di komen, di subscribe, di share, biar channelku ini bisa berkembang guys. Oke guys, kita lanjutin masih ngamplas guys ya. Kita amplas soalnya ini baratnya terlalu dalam guys, jadi emang agak lama. Kita amplas dulu guys, mungkin kurang jelas guys soalnya kameranya saya taruhnya terlalu jauh. Saya kalau taruh di situ nanti nggak kelihatan. Oke guys, sambil dilihat aja guys. Mungkin saya bisa secara jelasin, mungkin untuk tanya-tanya step-stepnya bisa lewat kolom komentar, bisa lewat WA, nomor WA saya cantumin di deskripsi guys ya. Jangan lupa guys di subscribe, di komen, dan di share guys, untuk bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu guys. Oke guys, sekarang kita lanjutkan lagi guys. Kita lihat tuh guys, dilap dulu. Ternyata masih ada guys. Ternyata dipegang panas. Oke. Wah, kita tip dulu guys biar agak dingin. Kalau udah panas mending kita berhenti dulu guys. Sambil nunggu kacanya dingin, kita mungkin ganti amplas. Sambil dipegangin. Pokoknya kalau untuk yang pengen coba-coba, usahakan ini guys, kalau kaca habis diamplas jangan dilapkan ibu guys. Pokoknya kalau panas jangan dilapkan ibu, takutnya pecah guys ya. Pokoknya kaca itu nggak boleh sampai panas banget, soalnya kalau sampai di titik panas tertentu itu kaca bisa pecah guys. Resikonya gede guys kalau poles kaca guys. Makanya harus hati-hati kalau poles kaca guys. Oke guys, kita lanjutkan lihat videonya guys. Jangan di skip guys ya, biar tahu cara-caranya. Untuk cara kan tuh diamplas kasar dulu guys ya, nomor 200. Habis diamplas kasar 200 berarti rata, pokoknya diratain sampai baretnya itu hilang, baret porodio sampai hilang. Baru nanti kita naik tahap selanjutnya, yaitu kita amplas. Cuman kita pakai amplas nomor yang lebih halus, kita pakai nomor 400 guys. Nah, kita pakai nomor 400, kita ratain lagi. Jadi biar baret-baret yang belum kena itu, yang belum hilang, kita hilangin pakai amplas yang 400, kita halusin lagi ya, biar kacanya lebih halus. Nah, kita lap-lap terus, kita amplas sambil kita lihat, sambil kita pegang kacanya. Kalau panas kita berhenti dulu. Pokoknya jangan dipaksakan guys kalau moles kaca yang baret. Jangan kita fokus, ini baretnya tinggal sedikit lagi, aku langsung amplas terus. Jangan, soalnya kalau udah panas diamplas terus risikonya pecah guys. Bahaya guys itu guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys. Kita poles lagi guys. Kita lap lagi. Masih panas guys. Oke, kita tiup dulu, kita lap lagi. Nanti setelah proses pengamplasan, amplas kasar, amplas halus, udah rata, udah baretnya hilang, nanti kita naik tahap selanjutnya, yaitu tahap pembeningan guys. Oke guys, kita lanjutkan untuk mengamplasnya guys ya. Pokoknya kita amplas sampai rata, sampai baretnya hilang.
Oke, kita amplas sampai baretnya hilang, diratain, baru nanti kita naik tahap selanjutnya yaitu tahap pembeningan. Oke, sekarang kita ratain aja dulu guys. Ratain. Oke, kita lihat dilap dulu, dicek masih ada baretnya atau udah hilang. Kalau masih ada baretnya, kita amplas lagi guys. Pokoknya kita hilangin sampai hilang, nanti kita ratain, baru kita naik halus. Kalau amplasnya udah clear semua selesai, baru kita tahap selanjutnya guys ya. Oke guys, untuk yang pengen tahu tutorial untuk poles kaca, poles lampu, poles bodi, bisa langsung hubungi ke WA saya, ada di link deskripsi ya, ada di deskripsi. Bisa juga lewat kolom komentar ini. Dan jangan lupa guys ya, di akun YouTube ini di like, di komen, di subscribe, di share, agar channelku ini bisa berkembang, agar channelku ini bisa bermanfaat untuk para pecinta mobil, untuk perawatan, untuk treatment cara memoles yang benar. Guys, untuk dapatnya kita pembeningan guys ya. Untuk pembeningan kita pakai air guys ya, medianya ada obatnya, obat khusus buat ini, buat poles kaca. Nah, kalau untuk orang-orang biasanya di pasaran bilang serbuk intan ya. Oke guys, kita lakukan tahap yang kedua selanjutnya, yaitu tahap pembeningan guys ya. Guys, kita oles obatnya, kita oles di bekas amplasannya, lalu kita semprot pakai air. Ya, kita gosok. Ya, untuk tahap kedua kita petnya pakai ini guys ya, bisa pakai karpet ya, bisa pakai pet yang khusus buat poles juga ada. Itu kalau di online shop harganya kisaran 40.000 guys per ininya, per bijinya. Kalau untuk lebih hemat ya pakai karpet. Kalau untuk masalah hasil sama aja sih guys, tergantung ini, tergantung teknisnya ya. Terus kita gosok guys ya, pokoknya kita ratain pakai obat, kita ratain, kita poles, kita gosok sampai hilang bekas amplasnya, juga jadi bening kayak semula guys ya. Oke, untuk proses pembeningan juga harus hati-hati guys ya. Untuk pembeningan kaca mobil juga jangan sampai terlalu panas guys ya. Jadi kita moles, kita gosok, kalau kira-kira gosok udah agak lama, kita harus pindah guys, jangan gosok di situ terus, takutnya suhu kacanya panas, takutnya rawan pecah guys. Makanya kan untuk poles kaca disarankan ya harus hati-hati guys, atau diserahkan kepada yang ahlinya. Cuman untuk yang pengen dipoles sendiri bisa ikutin cara-cara lewat akun YouTube saya, makanya dilihatin dan di skip, jadi ntar tahu tutorialnya, tahu tahap-tahapannya, tahap pengamplasan, tahap pembeningan, caranya gimana biar nggak bermasalah dalam pemolesan, biar berhasil lah pemolesannya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada tekniknya gimana biar kaca nggak pecah kayak gitu guys.
Makanya itu jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ya untuk teman-teman para pecinta mobil. Untuk perawatannya, yang penting kaca mobil itu jangan pakai obat jamur guys ya, jangan pakai obat jamur. Kalau untuk bahasa ininya HF itu hidrofluorid, itu adalah zat asam itu guys. Itu kalau pakai obat itu emang jamur langsung hilang guys. Diolesin di kaca yang buram itu, yang berjamur, itu jamurnya langsung hilang. Cuman efeknya kalau ada baret, itu baretnya semakin kelihatan, soalnya itu terkikis secara kimia. Makanya kalau untuk kaca depan, kaca belakang yang ada wipernya, kalau diolesin pakai obat jamur, pasti baret bekas wipernya kelihatan putih. Nah itu baretnya itu yang bikin silau di malam hari guys. Makanya kalau habis dipoles pakai obat, kok malam harinya tambah buram. Nah itu karena efek efek obatnya, baretnya jadi kelihatan, kalau malam jadi silau. Nah makanya kebanyakan orang bilang jangan dipoles kacanya jadi buram. Nah itu karena ada baretnya jadi buram. Nah kalau untuk pemolesan kaca, untuk di sayar ya poles kaca, itu ngilangin baretnya. Kalian otomatis kalau ngilangin baret, jamurnya hilang. Makanya kalau habis dipoles ya kalau malam ya bening, karena masalahnya di baretnya hilang. Jadi kalau kena sinar lampu dari lawan arah ya bening tuh. Makanya jangan asal komen, wah pernah dipoles kacanya jadi burem gitu. Terus ada juga nih, pernah ada customer, udah tak bilangin jangan sekali-kali pakai obat, dia malah pakai obat jamur. Habis itu bukannya dia konsultasi ke saya, tanya-tanya gimana, enggak, dia langsung share di Facebook. Katanya habis dipoles nggak bertahan lama, paling 3 bulan kaca malah jadi rusak, jadi buram. Nggak mungkin, kalau nggak kena obat itu nggak bakal buram. Langsung orangnya tak inboxin, masalahnya kenapa kayak gini. Saya tanya, itu pernah dipoles nggak? Kalau nggak pernah dipoles nggak mungkin kan, nggak mungkin terjadi kayak gitu. Nggak pernah dipoles pakai obat. Cuman si ini ownernya punya mobil, dia nggak ngaku. Terus saya bilang sama ini yang punya mobil, saya dipoles kaca itu udah mungkin hampir 15 tahun, 13 tahun itu nggak ada kejadian kayak gitu, kecuali dia pakai obat jamur pasti tambah buram lagi. Cuman bapaknya nggak mau ngaku. Katanya udah tak bawa ke salon, katanya nggak bisa pak, kayak itu yang bisa ngilangin cuman spesialis poles kaca, bukan salon-salon biasa. Itu pasti aku yakin itu kena obat, soalnya nggak bakal buram lagi kalau nggak pernah kena obat. Soalnya banyak kejadian kayak gitu, udah dipoles dia beli obat, katanya buat kaca biar bening, pakein obat gitu, nah jadi tambah buram lagi. Nah itu kan kesalahan yang punya mobil. Udah dibilangin jangan pakai obat-obatan, soalnya rawan resiko kaca jadi buram, tapi dia nggak mau ngaku. Ya sudahlah, kadang ada konsumen yang kayak gitu. Udah tak bilangin, akhirnya dia minta maaf karena nggak tahu. Ya udah, kadang dia nggak pakai logika sih. Udah dibilangin jangan pakai obat, dia sok minter namanya itu, beli obat kaca pakai sendiri jadi buram, dia nggak mau ngaku, malah keluar di media sosial. Soalnya kalau nggak kena obat itu hasil permanen. Udah tabukin sendiri di mobil saya sendiri, malah hampir 2 tahun lebih nggak masalah, jamur nggak ada, karena saya nggak pakai obat jamur. Saya selalu tak bersihkan sendiri, kalau habis hujan langsung tak lap kayak gitu.
Oke guys, kita lanjut untuk ini proses pembeningan. Nah ini guys, pokoknya untuk kaca diingat jangan pakai obat jamur, soalnya efeknya malah rusak. Udah, kalau nggak pakai obat insya Allah kaca ya aman. Paling ya tumbuh jamur, kalau kurang dirawat mungkin tumbuh jamur. Cuman kalau jamur kan gampang, kita harus pakai mesin molesnya, jangan pakai obat. Kalau pakai obat ya kacanya buram lagi, malah rusak lagi. Ya kadang mungkin kayak orang-orang yang baru punya mobil tuh yang biasanya nggak tahu, kadang dia iseng-iseng online beli obat jamur. Nah kalau dikanya kan kaca bening, pas diolesin emang jamurnya hilang, kaca malah jadi parah. Nah itu makanya diingat-ingat jangan pakai obat jamur ya. Untuk ngilangin jamur mending kita pakai serbuk intan, cuman kita harus pakai mesin. Nah, jangan sekali-kali pakai obat, soalnya resikonya lebih gede. Kaca jadi rusak, apalagi mobil-mobil Eropa guys. Oke guys, ini kita lanjutin pemberian kaca. Kalau kita gosok sampai rata, kalau amplasannya sudah hilang, berarti itu sudah berhasil guys, sudah mantap. Cuman kadang pasti tetap ada sisa baret. Nah kalau ada sisa baret, ntar kita amplas lagi, kita hilangin lagi sampai semaksimal mungkin guys. Nah itu digosok terus, digosok. Untuk prosesnya kita juga nggak boleh cepet-cepet, kita harus sabar, gosok, semprot, kasih obat. Kalau masih, ntar kita pindah dulu soalnya kan panas. Ntar kita gosok yang sebelahnya gosok, udah hilang ntar pindah lagi. Jangan fokus di satu titik, soalnya itu resiko pecah lebih tinggi kalau molesnya di situ-situ aja, nggak mau pindah-pindah. Nah kita lap dulu guys, kita lap semua, kita lihat dulu masih ada yang baret apa enggak. Masih ada yang baret, kita amplas lagi guys yang masih ada sisa-sisa baret, soalnya emang ini baretnya terlalu dalam guys, makanya nggak bisa langsung hilang. Makanya kita amplas dulu, kita beningin, masih ada sisa kita amplas lagi. Nah ini kita amplas lagi guys, kita amplas lagi yang masih ada baretnya guys. Nah kita amplas lagi, kita ratain lagi. Untuk pengamplasan kita juga harus ada tahu tekniknya guys, jadi kita nggak boleh terlalu fokus di baretnya guys. Jadi kita sistemnya diratain, jadi kita lebarin. Kalau kita fokus di titik baretnya, kaca malah kelihatan ntar gelombang. Makanya jadi kita perataan agak lebarin, terus kita lebarin lagi. Nah kita fast track diratain, jadi biar nggak gelombang guys. Untuk yang paling lama itu tahap ini guys, tahap pengamplasannya. Teknik pengamplasan itu harus benar-benar matang, soalnya bagus enggaknya polesan itu dari teknik pengamplasannya guys. Kalau pengamplasannya udah bagus, ngilangin baret nggak sampai gelombang, nah berarti itu udah bagus, insya Allah sudah bagus. Tapi kalau pengamplasannya masih asal-asalan, yaitu guys, kaca bisa tambah rusak, jadi gelombang iya, jadi kerut iya. Makanya proses yang paling lama itu dalam pengamplasannya guys. Kalau untuk pembeningan itu mungkin kalau orangnya emang
ada kemauan 2 minggu aja insya Allah langsung bisa untuk pembeningan ampelasan. Cuma kalau untuk pengaplasan itu butuh waktu agak lama, mungkin butuh jam terbang juga ya. Mungkin dengan adanya pengalaman poles dari bulan ke bulan, dari tahun, nah insya Allah nanti semakin matang cara teknik pengaplasannya. Aku dulu pas ikut bos saya juga dari tahun 2009 mulai lancar itu ya di bulan-bulan 6 bulan lebih, karena emang saya kerja di situ. Jadi tiap hari dapat pengalaman dari kerjaan. Oh kayak gini caranya amplas yang bener kayak gini. Oh biar gak kacanya nggak gelombang, amplasnya begini kayak gitu. Akhirnya tekniknya tak kembangin sendiri. Kalau untuk bos kan ngajarin cuma teknik dasarnya kayak gini biar amplasnya nggak sampai kaca nggak rusak, biar kaca nggak gelombang kayak gini. Nah untuk saya kita kembangin sendiri, oh kayak gini, oh biar nggak gelombang kayak gini, nah kayak gitu guys. Jadi kita harus kembangin sendiri, tapi kita harus tahu teknik dasarnya. Nah ntar kita kembangin sendiri dari pengalaman kerja kita, dari jam terbang kita. Nah nanti barulah kelihatan hasilnya, kematangan kita, cara memoles kita, hasil kita. Jadi nggak bisa langsung sebulan langsung bagus, nggak mungkin guys. Tetap harus ada pengalamannya dulu. Makanya kalau untuk ini jangan main-main. Makanya kalau ada yang bilang kayak gini habis dipoles berapa bulan kok jadi buram lagi, itu nggak mungkin kalau nggak kena obat jamur. Soalnya hasil permanen kalau nggak kena obat jamur. Orang mobil, apalagi mobil sudah dipoles, kalau dipoles kan berarti tadinya udah ada masalah baret, dipoles hilang, kena obat jamur ya tetap tambah parah. Orang kaca mobil baru aja kalau kena obat jamur itu bisa jadi rusak, apalagi yang udah pernah dipoles kayak gitu guys. Makanya cerdas dikit guys. Oke guys, kayak gitu kita pikirin dulu solusinya, jangan langsung begini. Kita ada akibat, pasti ada sebabnya, nggak mungkin jadi langsung buram, itu nggak mungkin, logikanya begitu guys. Kenapa kaca kok habis di salon nih, salon body, terus jamur kacanya dihilangin depan, kok kaca depannya malah baret bekas wipernya tambah parah? Kan ada sebabnya kenapa baret bekas wipernya tambah parah. Nah sebabnya karena dipakein obat jamur itu, HF itu, makanya kaca tambah rusak. Kan nggak mungkin kaca tiba-tiba tadinya bener apa, tadinya jamurnya hilang kok jadi tambah baret, kan nggak mungkin kalau nggak ada sebabnya kan. Nah sebenarnya pakai obat itu ngerusak kaca, makanya kaca jadi parah. Nah sama habis dipoles nggak mungkin jadi burem kalau nggak ada sebabnya, atau mungkin nggak dirawat. Kalau nggak dirawat paling mungkin jamur tumbuh. Kalau baretnya tambah parah biasanya kan karena kesalahan itu makaiin obat, mungkin beli katanya buat pembersih kaca. Nah itu obat pembersih kaca itu yang rusak kaca malahan kayak gitu guys. Soalnya sekarang rata-rata produk yang dijual di pasaran itu bukannya jelek-jelekin ya, kurang bagus semua untuk perawatan mobil di kaca gitu. Dan kalau masalah kaca itu paling sensitif guys. Belum tentu salon yang punya nama, banyak salon ini, salon S atau salon A ini, dia udah banyak franchise-nya, belum tentu itu pinter di bidang kaca. Kalau body terus nano keramik body mungkin takuin, tapi kalau di kaca belum tentu dia ahli. Soalnya untuk kaca mobil itu emang poles kaca itu awalnya itu mungkin yang pertama itu bos saya dulu itu guys, dia
di kaca itu di Jakarta mungkin satu-satunya orang yang bisa poles kaca di Jakarta, mungkin bos saya dulu. Mungkin kisaran tahun awal tahun 2000-an. Nah kalau sekarang udah banyak, soalnya sekarang kan banyak media sosial, banyak YouTube, mungkin dia ngeliat di video, dia ikut-ikutan cara-caranya, hitungannya dia belajar otodidak lewat video. Nah itu yang jadi masalah guys, dia nggak belajar ke ahlinya, cuman dari video dia langsung praktekin ke mobil orang. Nah itu yang bahaya. Makanya kadang ada orang, kacanya habis dipoles kok malah rusak. Nah kadang dia salah teknisi, dia nggak belajar dari spesialisnya, dia cuman coba-coba praktekin kayak gitu guys. Makanya kalau cari-cari tukang poles, kita harus cari track recordnya. Semua dapat di Facebook, ya cari di Facebooknya itu udah berapa lama dia, tanya-tanya gini-gini pengalamannya kayak gitu guys. Jangan asal harga murah aja kayak gini. Nah resiko, soalnya udah banyak kan kayak gitu guys. Oke kayak gitu guys. Oke kita lanjutkan guys untuk ini pembeningan lagi. Tadi kan kacanya diamplas lagi yang baret. Nah sekarang udah diamplas, sekarang tinggal pembeningannya guys. Oke guys, kita gosok-gosok lagi yang tadi bekas diamplas. Kita gosok sampai rata, kita gosok sampai bekas baretnya hilang, bekas amplasannya hilang. Nah kita gosok-gosok terus. Nah kalau dilihat masih ada amplasannya, kita kasih obat, kita semprot pakai air, kita giling pakai mesin. Ya untuk pemolesnya emang kita perlu air, soalnya untuk menurunkan suhu panas kaca. Jadi kalau udah agak panas kita semprot dikit. Nah soalnya kaca nggak boleh panas kalau untuk poles kaca. Kalau terlalu panas itu resikonya pecah guys. Itu makanya kalau poles kaca itu gampang susah, soalnya resikonya gede. Resikonya ya kaca mobil bisa pecah, soalnya karena digosok gesekan pasti panas. Kalau kaca terlalu panas pasti pecah guys. Hanya kalau untuk poles kaca ingat-ingat itu jangan sampai terlalu panas, resikonya bisa pecah guys. Ya untuk perawatannya guys, ya untuk perawatan kaca ya, kita kalau habis pergi dari mana, kena hujan kena apa, kita harus cuci guys kaca mobilnya, atau paling nggak dilap lah kacanya, kaca depan dilap. Soalnya paling penting kan kaca depan. Kaca depan dilapkan ibu lah, diguyur air dilapkan ibu, jadi biar gak ada kotoran yang nempel di kaca. Soalnya kotoran yang di kaca itu cepet bikin kaca berjamur. Nah kalau kaca udah berjamur biasanya kita lupa padahal udah dibilang kalau kaca mobil itu nggak boleh pakai obat jamur, tapi pasti lupa kalau kaca udah berjamur. Mungkin karena dipoles biayanya agak mahal, mending beli obatnya. Emang obatnya murah, paling kisaran 15.000 sampai 50.000 lah, tapi efeknya bikin kaca rusak. Cuma ini beli obat taruhlah 20.000 apa 25, diolesin di kacanya tambah parah, baretnya tambah nol semua, ujung-ujungnya ntar dipoles juga kan sayang. Padahal kalau ngilangin jamur, untuk ngilangin jamur kaca depan saja itu paling 150.000, daripada beli obat 25.000 kaca jadi rusak, jadi moles baret, ya malah nggak ngirit, malah hitungannya jadi tekor. Yang harusnya poles jamur 150, beli obat jamur 20, diolesin baretnya keluar semua, jadi poles baret kalau wiper 350, kalau baret acak bisa sampai 500. Akhirnya jadi malah pemborosan.
Makanya untuk perawatan kaca mobil kita harus ekstra hati-hati guys. Ya pokoknya kalau untuk perawatan ya itu jangan sampai kena obat jamur ya. Semua ada yang tanya, lah kalau ngilangin jamur pakai apa mas? Nah kalau ngilangin jamur kita bisa pakai kompon yang buat polis body. Emang agak lama, cuman dia lebih aman daripada kita pakai obat jamur kayak gitu guys. Makanya guys, jangan sekali-kali pakai obat jamur lagi guys, itu saran saya guys. Kalau coba-coba ya silakan monggo pakai obat jamur, dijamurin kacanya, jamurnya hilang, baretnya nongol semua. Nah nanti baru panggil saya guys, hubungi nih nomor WA saya ada di deskripsi guys ya. Udah hubungi saya saja, nanti tak polesin, ntar kasihnya jadi normal kembali guys. Oke guys, hitung-hitung buat kerjaan saya guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys untuk proses pembeningan guys. Nah kita gosok-gosok lagi. Nah yang susah itu yang di pinggir guys. Kalau yang di pinggir kita usahakan airnya agak banyak dan jangan terlalu fokus di situ guys. Cuma di bawah, di pinggir-pinggir ini gosok udah agak panas kita pindah, jangan di situ terus, jangan fokus ngilangin yang itu aja, kita geser dulu sambil dipegang. Kalau udah dingin baru kita ke situ lagi kayak gitu guys. Pokoknya kita harus, kalau di pinggir kita harus ekstra hati-hati. Kalau perlu, kalau masih belajar atau masih belum berpengalaman, kasihlah pengaman pakai lakban lah, list-listnya kasih lakban, dilakbanin pinggir-pinggirnya, takutnya kena list-list itu. Soalnya kelihatannya gampang, kalau lihat orang moles pasti kelihatannya gampang kayak gitu, tapi kalau nyoba sendiri tangannya itu biasanya itu nggak bisa ngendaliin mesin, malah keikutan mesin. Jadi mesinnya itu malah muter-muter sendiri kayak gini, tangan kita yang ini ikut mesin, bukan mesin yang ikut kemauan kita. Biasanya rata-rata gitu, kelihatannya aja gampang. Hanya untuk proses belajar poles itu maksimal 2-3 bulan baru agak lancar. Nah kalau untuk kelancarannya itu kan udah saya bilang tergantung dari jam terbangnya. Semakin jam terbangnya tinggi, nanti dia secara alami itu akan mengikuti prosesnya. Jadi dia akan lebih baik lagi dalam pemolesan, dalam tahapan-tahapannya kayak gitu coy, kayak gitu guys. Makanya jangan nyepelekan, wah paling poles masa mahal kayak gini. Nah dia nggak tahu resikonya, poles kaca resikonya itu pecah, makanya harganya segitu. Itu udah termasuk murah guys di wilayah Pekalongan. Kalau di wilayah Jakarta untuk poles kaca depan aja itu kisaran 400 sampai 700 guys. Kalau di sana itu tergantung mobilnya, kalau mobil standar 400-an, kalau mobilnya agak lumayan bisa sampai 500. Nah kalau mobilnya mahal kelasnya kayak Fortuner, terus Alfa, Velfire itu bisa sampai 700 kaca depan saja guys. Oke guys, kita lanjutkan ini pemolesan pembeningan kacanya. Kita gosok terus sampai bening. Kalau udah bening kita foto guys dari sebelum dipoles dan sudah poles. Nah untuk di akhir video nanti saya tampilkan yang sebelum dipoles dan sesudah dipoles gitu guys. Emang untuk proses pemolesan kaca emang kita harus sabar guys. Jadi kalau orangnya nggak sabaran pasti banyak nggak bisanya. Soalnya ini emang pekerjaan yang perlu sabaran guys. Kita harus sabar
sabar dalam pemolesan agar hasil maksimal, hasilnya bagus, kacanya jadi bening, kinclong, glowing. Kita bekerja itu harus menjaga kualitas guys. Kita boleh perang, tapi perang kualitas, jangan perang harga guys. Kalau perang harga mah dapat dipastikan hasil polesan pasti amburadul guys. Contohnya kayak poles bodi itu harganya hancur guys. Hancurnya karena perangnya perang harga. Kalau di wilayah sini itu perangnya harga, makanya pada hancur kualitasnya. Harganya murah-murah sekali guys. Kalau dipikir secara logika itu nggak masuk. Untuk obatnya itu harganya berapa, prosesnya ya itu guys. Kalau untuk saya sendiri saja untuk poles bodi luar itu seharian itu 2 orang. Tapi kalau di wilayah sini itu poles bodi komplit luar dalam mesin itu sehari bisa dapat 2 mobil. Bayangkan guys betapa cepatnya cara pemolesannya, sehari dapat 2 mobil, padahal itu luar dalam, eksterior dan interior. Kok bisa ya? Ya tahu sendiri hasilnya gimana guys. Untuk luar aja 2 orang itu seharian. Nah ini luar dalam bisa 2 mobil seharian. Itu kerjanya berarti super cepat guys. Jadi guys, yang penting kita kerja jaga kualitas guys. Yang lain biarkan saja, yang penting kita jaga kualitas biar pelanggan puas, bisa kembali lagi untuk poles lagi guys. Untuk yang mau belajar, jadi guys ingat baik-baik, kalau belajar apa-apa kita harus jaga kualitas. Apa itu mau dagang makanan ya, kita harus jaga kualitas rasanya, jangan harganya, yang penting harga murah dan gitu. Harga nggak masalah, yang penting rasanya enak. Sama polesan, harga mahal dikit nggak masalah, yang penting hasil kualitasnya mantap guys. Kayak gitu guys, karena setiap apapun itu pasti ada marketnya sendiri guys. Nah ini si ownernya, dia lihat, wah mantap mas katanya itu. Wah udah bening itu mas, diapain lagi mas? Ya untuk setiap pekerjaan pasti itu ada marketnya sendiri-sendiri. Kayak gini nih, semuanya aku poles harga sekian, tetap ada pasarnya, karena memang itu sama kita akan dihargai di tempat yang benar-benar membutuhkan kita, dan kita tidak dihargain kalau orang-orang itu bukan di tempat kita. Kayak gitu guys. Karena kalau orang yang tahu pasti menghargai kita, kalau orang yang nggak tahu pasti nggak bakal menghargai kita. Apaan kayak gitu mahal banget, nah, karena dia nggak tahu prosesnya kayak gini ya. Gitu guys. Nah sekarang kayaknya masih ada baret dikit ya, kita amplas lagi. Ayo kita amplas, lalu kita benerin lagi guys. Nah, kurang dikit gitu guys. Ini ngomong terus hampir 1 jam, ternyata melelahkan juga guys. Tapi nggak apa-apa guys, untuk kalian semua, untuk tutorial poles kaca, jadi aku semangat guys. Oke guys, kita lanjutkan pembeningannya. Oh ya guys, jangan lupa guys ya, channelku ini di subscribe guys ya, di komen, di like, and di share ke teman-teman. Siapa tahu ada yang membutuhkan jasa saya, jasa poles kaca mobil, yang mobilnya baret-baret bekas wiper, bisa
polesin, baretnya hilang, kaca mobil jadi kinclong. Kalau ada yang mau poles bodi, monggo guys. Ada yang poles lampu yang menguning, bisa juga guys. Kaca mobil ngeflek putih gara-gara obat jamur, bisa tak hilangin guys. Pokoknya pemolesan mobil bisa guys, langsung aja dikabarin di WA saya di deskripsi guys ya, atau bisa di kolom komentar, bisa tanya-tanya ya, kayak gitu aja guys. Nah sekarang kita lap, kita lihat dulu. Oke guys, kita lihat dulu. Oh kita lap dulu aja guys. Nah sekarang, nah ini hasilnya guys. Lihat hasilnya guys, baretnya hilang guys ya. Iya guys, baretnya hilang. Oke guys, nah ini kaca sebelum dipoles tadinya guys ya. Sebelum dipoles baret power window guys. Nah itu baretnya dalam itu guys. Tuh baretnya dalam, kelihatannya sih nggak dalam, tapi pas di amplas itu nggak hilang-hilang guys. Karena biasanya kalau samping itu baretnya lebih dalam daripada depan. Nah ini kondisi sebelum dipoles guys ya. Nah, tuh baretnya kelihatan banget tuh. Nah sebelum dipoles kondisinya begini guys ya. Oke guys, lihat tuh guys, sebelum dipoles kondisinya parah banget guys ya. Nah sekarang, nah ini sesudah dipoles guys, ini hasil pemolesan saya nih sesudah dipoles, tak video. Nah ini sesudah dipoles hasilnya kayak gini guys, bersih, bening, glowing pokoknya guys. Nah mantap guys, mantap guys.